ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang lanjutan dari segi 4 yang bagian terakhir. Kita akan ngebahas tentang ini. Ada yang tahu gak namanya? Harusnya tahu dong ya. Ini adalah belah ketupat dan layang-layang. Dimana perbedaannya adalah, kalau kalian ingat belah ketupat, ingatlah si persegi. Oke? Kalau kalian ingat layang-layang, ingatlah si persegi panjang. Perbedaannya terletak di sisinya dan diagonal. Kalau pada belah ketupat, seluruh sisinya itu ukurannya sama panjangnya, sama seperti persegi gitu ya. Tapi kalau pada layang-layang yang sama hanya sisi yang berdekatan, yaitu PQ dengan PS, kemudian QR dengan QS. Di sini pun ada diagonal, dua diagonalnya. Diagonal pada belah ketupat saling membagi sama panjang, dimana ketika dibagi si diagonal BD dibagi oleh si AC, maka panjang ini dengan ini sama. Kemudian panjang ini dengan ini sama. Tapi kalau pada layang-layang yang sama hanya ini dengan yang ini, gitu ya. Nah, untuk lebih paham lagi, simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama ini adalah belah ketupat. Katanya adalah, belah ketupat merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Simak ciri-cirinya. Ini dia, keempat sisinya sama panjang seperti tadi yang sudah disebutkan. Ya, ini jelas bahwa keempat sisinya sama panjang, sudah ditandai juga di sini nih. Oke, kemudian diagonalnya merupakan sumbu simetri. Maksudnya adalah ketika dia dilipat saling menutupi ya. Diagonalnya yang mana? BD. Nih, D1 BD. D2 AC. Nah, berarti ini ya ke bawah gitu ya. Besar sudut yang berhadapan sama besar. Besar sudut yang berhadapan sama besar maksudnya gimana? Berarti kalau misalnya ini 60 derajat, ini 60 derajat. Ya, berarti kalau misalnya ini 120 derajat, ini 120 derajat. Ingat, pada segi 4, total besar sudutnya adalah 360 derajat. Kalau pada segi 3, besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian, besar sudut yang berhadapan sama besar tadi deh ya. Diagonal berpotongan di tengah belah ketupat dan saling tegak lurus. Di tengah belah ketupat dan saling tegak lurus berarti panjang diagonalnya, misalkan diagonal 1 itu tadi adalah si BD. Nah, misalkan di tengah ini adalah titik O gitu ya. Berarti panjang yang sebelah sini sama dengan yang ini. Sama juga dengan diagonal yang kedua, si AC. Berarti panjang yang ini sama dengan yang ini gitu ya, ketika dia dibagi. Nah, ada kelilingnya. Kelilingnya sama dengan keliling pada persegi. Kemudian luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini dia 4 kali sisi, luasnya setengah diagonal 1 diagonal 2. Diagonal itu yang mana? Yang ini ya. Ini tadi ini, berarti setengah ini kali ini. Gitu ya. Keliling, K itu adalah keliling, L itu adalah luas, S itu adalah sisi, berarti S itu yang ini ya, S. Kemudian D1 adalah diagonal, D2 adalah diagonal 2. Nah, kedua adalah layang-layang. Katanya layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi berdekatan yang sama panjang, tapi sisi yang berhadapannya malah tidak sama panjang dan sejajar. Yuk dilihat. Nah, yang manakah layang-layang itu? Bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat sifat-sifatnya. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, tapi ingat, hanya yang berdekatan saja. Yang mana dia? Yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini, sama panjangnya, gitu ya. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang mana itu? Si BD. Nah, BD ini merupakan sumbu simetri. Ketika dilipat dengan BD, maka A dengan C saling menutupi, akan bertemu gitu ya. Salah satu diagonalnya lebih panjang daripada diagonal lainnya. Yang mana dia? BD lebih panjang daripada AC. Ingat, kalau layang-layang itu diagonalnya ada yang lebih panjang ya.
Kemudian hanya ada satu pasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Mana dia? Sudut A dengan sudut C. Sudut A dengan sudut C sama panjang, tetapi kalau sudut B dengan sudut D tidak sama panjang. Oke, tapi tetap jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Diagonal berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Yang mana itu? Berarti diagonal AC dengan diagonal BD berpotongan di tengah dan tegak lurus. Sama dengan si belah ketupat tadi, tetap tegak lurus gitu ya. Tapi kalau pada layang-layang sangat berbeda dengan si belah ketupat, karena yang sama hanya yang ini ya, yang ini dengan yang ini sama, tetapi yang ini tidak sama dengan ini gitu. Formulanya, kelilingnya sama dengan keliling pada persegi panjang ya, 2 kali sisi yang ini tambah sisi yang ini, kemudian luasnya setengah kali diagonal 1 diagonal 2 sama dengan luas belah ketupat. Mari kita lihat contohnya. Di sini katanya adalah keliling sebuah belah ketupat adalah 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Ini dia belah ketupatnya, salah satu diagonalnya adalah 16. Terserah itu mau yang mana kalian buat. Berarti kalau diagonalnya kita buat ini, kita namain ya A, B, C, D. Kita misalkan aja diagonalnya itu si AC. Nah, 16 cm. Kemudian kelilingnya adalah 40 cm. Yang ditanya adalah luas. Ketika dicari luas, maka yang diperlukan adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonalnya ini udah ada 1, berarti kita butuh 1 lagi. Misal, yang 16 itu adalah ini. Berarti kalau 16 di sini dengan ini ukurannya sama ya. Berarti ini 8, ini 8 gitu. Kemudian, kelilingnya 40. Ingat kembali bahwa yang ini besarnya semuanya sama, sisinya besarnya sama. Maka, untuk mencari sisinya, kita bisa cari dengan apa? Ingat bahwa keliling pada belah ketupat itu 4 kali sisi. Ketika diketahui kelilingnya 40, maka sisinya dapat dicari. 40 sama dengan 4 kali S. Maka, ini kalian boleh tuliskan seperti ini juga. Maka sisinya adalah 40/4. Berarti panjang sisinya adalah 10 cm. Yang mana itu? Berarti ini 10 ya. 10, ini 10, 10, 10. Nah, kita butuh diagonal 2, berarti kita butuh si BD gitu ya. Berapa si BD gitu kan? Dari sini kita bisa lihat bahwa ini udah nih, ini udah. Berarti kita tinggal mencari yang ini kan? Anggaplah ini titik O. Berarti kita tinggal mencari OB. Nah, berarti kita ke Pitagoras gitu ya. Pitagoras. Ini udah ada di kalau Miss nggak salah itu pada trapesium dan jajar genjang. Nah, kita keluarin dulu ya. Segitiganya kita keluarin. Berarti bentuknya jadi seperti ini. Berarti di sini adalah O, di sini adalah A, di sini adalah B. Kemudian kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah OA-nya 8, kemudian AB-nya 10. Berarti OB-nya berapa? Ingat, ketika kamu mencari sisi-sisi tegaknya dan diberitahu sisi miringnya, maka cara kita mencari adalah dengan pengurangan. Oke? Kita kurangkan. Jadi nggak usah dihafal gitu ya. Nih, OB, berarti kita cari OB berasal dari akar yang paling panjang, sisi miring AB kuadrat. Kita kurangi dengan OA kuadrat. Maka kita perolehlah akar dari AB. 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka diperolehlah 100 dikurang 64. Maka dari sini si OB dapat kita tentukan. OB menjadi akar 36
yaitu 6 cm. Itulah si OB. Ketika OB-nya udah dapat 6, berarti OD-nya pun 6, gitu ya. Nah, maka diagonal 2-nya udah ada. Ini diagonal 1, 16. Berarti diagonal 2-nya adalah 12 cm, gitu ya. Dari sini kita peroleh luas adalah setengah, kita kali dengan D1 kali D2. Berarti setengah kita kali dengan 16, kita kali dengan 12. Nah, didapatlah ini dengan ini, dapat 8. 8 kali 12, berapakah itu? 96 cm kuadrat. Nah, gitu ya, gampang. Oke? Oke, soal berikutnya, katanya di sini ada layang-layang PQRS, di mana PR adalah 25. Oh, PR berarti ini kemari 25. Kemudian SQ adalah 24 cm. SQ berarti diagonal yang ini ya, 24 cm. Ingat bahwa ini dengan ini adalah sama panjang. Kalau seluruhnya 24, berarti ini 12, ini pun 12, gitu ya. Kemudian adalah RT 16. RT, oh berarti di sini T-nya. RT 16. Segini 16. Dari sini kemari 16. Berarti si PT bisa kita cari dong, ya kan? PT diperoleh dari PR kita kurangi dengan RT. Berarti diperolehlah 25 dikurang 16, maka si PT besarnya 9 cm. 9. Yang ditanya adalah keliling PQRS. Ingat bahwa kalau ditanya keliling, kita jumlahkan seluruh sisinya. Yang sama adalah ini dengan ini, kemudian yang ini dengan yang ini, gitu ya. Berarti kita cari salah satu, bisa. Berarti dari sini kita akan beranjak ke Pitagoras. Kita ambil yang ini, kemudian yang ini. Kita ambil segitiga yang pertama, bentuknya adalah seperti ini. Nah, siku-siku di sini ya. Berarti ini PTS. Berapa ukurannya? Kita substitusiin ukurannya. Ini 9, ini 12. Berarti yang kita perlukan PS. Berapa sih PS gitu ya? Nah, dari sini kita ke Pitagoras, yang dicari adalah sisi miring. PS. Kalau ditanya sisi miring, berarti kita jumlahkan sisi pembentuk siku-sikunya. Berarti si 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti diperolehlah akar dari 81 tambah 144. Maka si PS menjadi akar 225. Maka PS-nya adalah 15 cm gitu ya. PS 15 cm. Berarti kalau ini 15, berarti PQ-nya pun 15. Berarti kita ke yang kedua. Kita carilah si segitiga yang kedua. Panjang ke bawah begini, kemudian begini. Di sini tegak lurus. Kita namain, kemudian kita buat ukurannya. T S R. Berarti di sini 12, di sini 16. Yang ditanya adalah SR gitu ya. Berarti si SR bisa kita peroleh dari jumlahkan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat adalah akar dari 256 tambah 144. Oh, ini adalah akar 400. Berarti SR panjangnya adalah 20 cm gitu ya. Berarti ini 20, ini 20. Maka kelilingnya adalah, jumlahin aja semuanya, atau boleh dengan 2 kali besar si PS tambah SR. Nah, tinggal substitusi. 2 kali PS-nya 15 tambah SR-nya 20. Berarti jadi 2 kali 35. Maka kelilingnya adalah 70 cm. Begitu ya. Contohnya ada 2, silahkan ulang-ulangin, pahami.
Semoga kalian mengerti dari awal sampai akhir. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye.